hasto bebas, supaya ya kan Indonesia bersatu, supaya tidak ada yang namanya hiruk pikuk lagi gitu. Apakah begitu? Ya kalau kita bicara dari sudut pandang Islam, yang namanya pro dan kontra ya kan nggak bisa dipersatukan ya kan. Yang namanya adil dan ketidakadilan itu nggak bisa disatukan, antara hak dan batil nggak bisa dipersatukan ya kan. Tapi kalau akal manusia memang seperti itu ya kan. Ini dengan bebasnya Tom Lembong nanti Pak Anies bisa masuk sebagai kabinet. Dengan bebas Hasto nanti PDIP bisa masuk kabinet, dan otomatis ya kan bersatu bersama-sama membangun bangsa, atau bersatu bersama-sama menghancurkan, membubarkan Indonesia. Kan pertanyaan besar tuh. Makin banyak anak umat Islam yang subscribe media-media Islam daripada kita subscribe media-media maksiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Al-Fakir Abi Faisal. Hari ini saudara Ahad 3 Agustus 2025. Bagaimana keadaan saudara dan keluarganya? Semoga semuanya sehat, mulia, barokah, amin. Allahumma amin. Masih panjang umur perubahan, panjang umur perjuangan. Gak mau berubah, gak mau berjuang. Otak, pakai otak. Apa kabar otak? Ini ada Tom Lembong. Ya, Tom Lembong itu dekat ke Pak Anies. Ini ada Hasto dekat ke PDIP, ya kan? Sekarang pertanyaan besar, apakah Tom Lembong itu membuka jalan Pak Anies untuk masuk ke dalam kabinetnya Prabowo? Nah, apakah dengan bebasnya Hasto akan membuka jalan buat PDIP masuk ke koalisi Prabowo? Itu kan masih tanda tanya. Ya masih diduga kuat kalau nanti ada reshuffle kabinet Prabowo, ada diduga kuat pula deal politik PDIP dan Pak Anies terjadi bahkan sebelum Agustus gitu. Atau sudah masuk Agustus kan ini, atau sebelum HUT RI ke-80 gitu kan. Aduh, wacana ini tentulah membuka kontak Pandora saudara. Spekulasi yang selama ini beredar bahwa memang sifat karakter Pak Presiden Prabowo itu kan inginnya merangkul kan gitu kan. Ya kan Pak Presiden Prabowo kan dulu pernah tuh satu majelis dengan Cak Nun ya kan, Cak Nun. Ketika ditanya bagaimana kalah sebagai presiden ya kan, kata Pak Presiden Prabowo saat itu kan, dulu kata Pak Prabowo apa? Pak Prabowo bilang yang penting Indonesia bersatu kan. Nah mungkin itulah yang melatar belakangi Tom Lembong bebas, Hasto bebas, supaya ya kan Indonesia bersatu, supaya tidak ada yang namanya hiruk pikuk lagi gitu. Apakah begitu? Ya kalau kita bicara dari sudut pandang Islam, yang namanya pro dan kontra ya kan nggak bisa dipersatukan ya kan. Yang namanya adil dan ketidakadilan itu nggak bisa disatukan, antara hak dan batil nggak bisa dipersatukan ya kan. Tapi kalau akal manusia memang seperti itu ya kan. Ini dengan bebasnya Tom Lembong nanti Pak Anies bisa masuk sebagai kabinet. Dengan bebas Hasto nanti PDIP bisa masuk kabinet, dan otomatis ya kan bersatu bersama-sama membangun bangsa, atau bersatu bersama-sama menghancurkan, membubarkan Indonesia. Kan pertanyaan besar tuh. Nah, siapa menteri nanti akan terdepak saat reshuffle kabinet? Nah, posisi strategis apa yang akan ditawarkan kepada PDIP dan Pak Anies? Kan itu masih tanda tanya. Semua mata sekarang tertuju pada keputusan akhir daripada Presiden Prabowo Subianto yang akan menentukan arah dan wajah kabinetnya ke depan. Apakah masih mau ditunggangi oleh Mulyono? Apakah sudah lepas dari tunggangan Mulyono? Kan gitu kan? Apakah masih ditunggangi oleh asing? Nah, atau lepas dari kepentingan asing atau asing, kan gitu kan. Nah, alasan dibalik strategis ini tentulah sangat masuk akal saudara, dengan melantik menteri-menteri baru yang nanti akan ada perubahan anggaran pendapatan belanja negara APBN. Nah, mereka akan memiliki waktu yang cukup untuk beradaptasi dan langsung mengeksekusi program kerja yang baru ya kan, dengan menteri yang baru. Kalau ada reshuffle kabinet, kalau misalnya Pak Anies jadi menteri ya kan, tentu saja memang akan mengundang setidaknya dua reaksi. Mengundang setidaknya dua reaksi. Kalau Pak Anies jadi presiden, bukan jadi presiden, Pak Anies jadi menteri di dalam kabinet Presiden Prabowo, atau PDIP masuk ke dalam koalisi, setidaknya ada dua reaksi. Reaksi pertama, tentulah rakyat yang notabene tadinya pendukung Pak Anies akan mendukung Prabowo kan begitu kan. Apapun kebijakannya walaupun salah, yang penting kalau menterinya Pak Anies pasti benar lah gitu kan. Itu reaksi mendukung ya kan, mendukung secara totalitas gitu kan. Ya, termasuk pendukung-pendukungnya PDIP, termasuk pendukung-pendukungnya Hasto dan lain sebagainya macamnya. Mereka akan berbondong-bondong bersama-sama mendukung presiden yang sekarang nih. Kan begitu kan. Itu reaksi pertama. Nah, kalau reaksi kedua, tentulah nggak akan ada yang namanya perubahan kalau hanya diisi oleh orang, sosok, kepala tanpa isi kepala, kan gitu kan. Selama sistemnya masih kapitalis, misalnya ya kan, mau 10 Anies ke Baswedan, mau 100 Pak Anies Baswedan, atau 10 PDIP, 100 PDIP, atau 1000 dari Pak Anies Baswedan ada di kabinet, nggak akan merubah apa-apa karena sistemnya masih sama kan gitu kan. Sistemnya masih sama. Termasuk PDIP nggak akan merubah apa-apa walaupun PDIP itu banyak variannya.
PDI Perjuangan, ya kan, PDI nasionalis, ya kan, PDI sekuler, PDI liberal atau PDI moderat. Walaupun banyak variannya tetap nggak akan berubah karena sistemnya masih sama. Nah, tentu saja hal ini kita yang dari kalangan yang kontra, ya kan. Tadi kan yang pro udah akan mendukung secara totalitas. Mau benar mau salah dukung aja lah, gitu kan. Pak Anies Baswedan masuk ke dalam kabinet. Tapi kalau dari yang pro kontra, dari yang kontra tentulah persoalan ini mau siapapun yang jadi menteri, hatta walaupun sekaligus itu misalnya Pak Anies Baswedan, ya kan, nggak akan bisa merubah apa-apa karena tidak menyentuh substansi. Nah, yang harus didorong terus itu adalah perkara inti, perkara pokok, perkara substansi kepada hal-hal yang paling mendasar, ya kan? Yaitu negara saat ini memang sudah terjerambab kena jebakan banyak utang, ya kan? Sistem sekularistik, liberalistik dan kapitalistik, ya kan? Di mana tangan-tangan invisible hand para cukong kapitalis, ya kan, dan lain sebagainya macamnya, oligarki telah begitu rupa menguasai hampir di semua sektor. Mau pendidikan, ya kan, mau perdagangan, ya kan, mau impor ekspor dan lain sebagainya sudah masuk ke dalam sendi kehidupan urat nadi yang katanya NKRI harga mati. Dengan adanya undang-undang Omnibus Law, undang-undang penanaman modal asing, itu kan denyut nadi dari sistem kapitalis. Tentulah di tangan-tangan oligarki, ya kan, telah begitu rupa menguasai hampir seluruh Indonesia ini. Kalaupun ada perubahan politik, itu hanya perubahan sekedar apa sih, casing, sekedar zohirnya doang, sekedar, ya kan, tampilan casing doang, ya kan? Tapi tidak merubah secara isi kepala, ya kan. Faktanya hari ini kan begitu. Kalau pemilik modal tetap saja masih mengendalikan perubahan apapun selama sistemnya masih ini, ya tetap aja sama aja pemilik modal juga sistemnya. Memang benar penyebab utama jauhnya masyarakat dari kata sejahtera adalah akibatnya sistem yang sekarang berlaku ini, kapitalisme ini. Kapitalisme ini menjadikan hajat hidup rakyat dikelola sepenuhnya oleh swasta, asing maupun asing. Yang penting fulus, nggak ada fulus, mampus kan gitu kan. Sedangkan penguasa, waduh, diduga kuat ya lepas tanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan rakyat. Mau bukti? Itu kasusnya BPJS aja, itu rakyat mau sakit aja disuruh bayar. Saudara sebagai orang tua, anaknya sakit, anaknya suruh bayar. Masuk akal nggak? Apa kabar otak, ya kan? Saudara, ya kan, punya anak, ya kan, anaknya itu harusnya dikasih fasilitas bensin, tapi beli bensin sini sama bapak. Kita punya fasilitas banyak, blok-blok migas, blok-blok minyak, blok-blok gas. Tapi di negeri yang notabene banyak tambang ini, minyak dan gas, kita disuruh beli, kan? Otak mana otak, ya kan? Terus merdekanya apa? Merdekanya di mana? Ya merdekanya paling pejabat besok joget-joget, ya. Ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kiri joget paling. Termasuk helikopternya ikut joget gitu kan. Nah, yang paling parah lagi, di situasi kondisi sekarang daya beli menurun, ya kan? Itu tidak ada kebijakan apa-apa yang pro rakyat. Negara hanya sibuk ngurusin soal politik. Ketika ada perkara yang viral, contohnya, ya, perkara yang viral, langsung buru-buru reaksi. Seperti minyak goreng, gas langka, langsung buru-buru reaksi. Tapi tidak menyentuh substansi, kan gitu kan. Dan kayak begini, model kayak begini, walaupun ada di dalamnya menterinya Pak Anies Baswedan, tetap aja begini juga. Sistemnya masih sama. Harusnya negara itu menjamin segala kebutuhan rakyat, pendidikan, kesehatan, sandang, pangan, papan, itu. Ya wajar dalam sistem kapitalis, sumber pemasukan negara cuma pajak dan utang. Bahkan dana antara aja tuh, dana diantara kita, dana kita lo aja kali, dana diantara Anda. Danamu milikku, danaku ya memang milikku. Dan kasus Danantara aja tuh, ya kan, yang baru-baru ini, bukan kasus berita Danantara yang baru-baru ini aja. Itu ada pinjaman tanpa agunan 10 miliar dolar. Waduh. Nah, padahal nggak begitu. Membangun sumber APBN, kan, sumber pemasukan negara bukan dari utang harusnya. Kalau dari sudut pandang Islam, bukan juga dari pajak, ya kan? Kalau di dalam sistem Islam kafah, sumber pemasukan negara yang notabene Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Baitul Mal tuh, ada Baitul Mal. APBN di dalam negara, ya, di dalam sistem Islam itu banyak pemasukannya. Ada ghanimah, ada fa'i, ya kan? Ada jizyah. Sumber daya alam dikuasai oleh negara. Bahkan Nabi SAW sendiri, tambang garam itu saat itu mau dikasih ke orang, diambil lagi tambang garamnya. Karena tambang garam ini adalah sesuatu yang nanti akan menghasilkan produksi yang tidak terbatas. Nah, itu diambil alih oleh Nabi SAW. Nah, termasuk di kita harusnya nikel, batu bara, minyak, gas, itu harus diambil alih oleh negara. Karena itu sumber daya alam yang milkiah amah. Nah, kalau sekarang fokusnya cuman ini menterinya, ini nanti ini. Mau menterinya malaikat Jibril sekalipun atau malaikat apapun namanya, kalau sistemnya begini, kan kata Pak Mahfud MD itu, malaikat masuk ke sistem kita itu, waduh, jadi iblis. Kacau.
Ya terlepaslah apapun yang akan terjadi, mau Pak Anies jadi menteri atau tidak, ya kan, itu kita nantikan aja dinamika politik yang berdasarkan sekuler ini, yang berdasarkan manfaat atau tidak, maslahat atau tidak, bukan berdasarkan wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Terus bagaimana ketika kita ingin memperjuangkan politik Islam supaya ada, yang ngomong semudah itu, semudah balikin telapak tangan, semudah kintikin jari, ya kan, kita kampanyekan bahwa saat ini kondisi Indonesia tidak baik-baik saja, dan kita terus mengkampanyekan untuk menyelamatkan NKRI, untuk menyelamatkan Indonesia hanya bisa dengan aturan yang bersumber dari Yang Maha Adil, bukan adil versi akal manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.